HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Susila cara meme tiang unik anak mula keto petua samreda hidup di bumi. Pemirsa dimanapun Anda membuka kanal YouTube HiTV Channel 3, kami kembali menyapa Anda. Napi Orti, dumugis taterahayu dalam karunia Hyang Widi. Sengaja dipilih nada-nada wacana, Putri Cening Ayu ngoyong di rumah saja mengawali pertemuan kita, agar senantiasa mengantarkan kita lebih dekat dengan Yang Widi. Semoga wabah cepat mereda dan keadaan pulih seperti sedia kala. Namun demikian, kita harus tetap optimis, mengikuti protap kesehatan, selalu cuci tangan, keep distancing, tetap di rumah, tapi tetap berkarya, work from home. Seperti HiTV Channel 3 yang selalu mengupdate tayangannya berupa tontonan berisi tatanan, memberi tuntunan bagi kita untuk meningkatkan selada dan bakti dalam Dharma Negara dan Dharma Agama. Kita awali dengan Wartam Plus, dilanjutkan dengan tayangan spesial lainnya. Tetap di rumah, tetap bersama HiTV Channel 3. Entah bercepisan, terus belajar, apa mekejang tatas, belajar kehidupan, tatwa susila cara. Meme tiang unik, anak mula keto, petua samreda. Hidup di bumi ini bekerja, kerja dan kerja. Entah bercepisan, terus belajar, apa mekejang tawang, belajar kehidupan, tatwa susila cara. Hidup di bumi ini bekerja, kerja dan kerja. High Schooling, Sekolah Rumah Hindu Dharma. Inilah media yang sangat sederhana. Pemirsa HiTV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program High Schooling Sekolah Rumah Hindu Dharma yang akan mengedukasi Swindu, siswa-siswi Hindu belajar dari rumah. Kali ini kita akan menyapa dengan 4 program utama. Yang pertama, Selaras Kurikulum, Tutur Sebelum Tidur, Excited Game, dan Loka Karya. Namun kali ini kita akan mengikuti Loka Karya Metanding Canang Sari oleh anak-anak high school. Selamat menyaksikan. Kali ini kita akan belajar menanding canang sari. Mari kita lihat loka karyanya. Pertama kita siapkan ceper yang umumnya berbentuk kotak. Selanjutnya kita siapkan porosan. Porosan adalah lambang Sang Hyang Widi dalam manifestasinya sebagai Trimurti, Brahma, Wisnu, dan Siwa. Brahma dilambangkan dengan buah pinang berwarna merah, lalu Dewa Wisnu
dilambangkan daun plawa berwarna hijau, dan yang terakhir Dewa Siwa dilambangkan dengan pamor berwarna putih. Tahap selanjutnya kita letakkan buah pisang dan juga jejak iping. Teman-teman Swindu, mari kita mulai bertanding canang dengan puspam atau bunga. Perlu diketahui tata cara meletakkan bunga itu mengikuti Istadewata, yaitu warna merah, putih, hitam, dan kuning, serta di tengah-tengahnya manca warna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang berguna. Untuk memberi harapan pendidikan, menjadi siswa-siswi yang utama. Selalu memberi harapan pencerahan, mengejar cita-cita masa Demikian tadi Sobat Homeschooling, kita telah menyaksikan lokakarya Metanding Canang Sari. Semoga memberi inspirasi dan memberi manfaat. Salam damai, channel mengejar 3. cita-cita masa depan. Sudahkah Anda mencuci tangan hari ini? Demi menjaga kesehatan kita sebelum makan, minum, dan belakangan ini sebelum menyentuh mata, hidung, dan mulut. Inilah salah satu cara untuk ikut bergabung mencegah virus, kuman, dan bakteri agar tidak menginfeksi tubuh kita. Mencuci tangan dengan air mengalir sangatlah sederhana. Bahkan ada lagu yang mengiringinya sebagai tahapan menjaga kebersihan tangan. Ada 7 langkah untuk cuci tangan, mulai dari depan hingga ke belakang. Sela-sela jari, buku-buku jari, kuku-kuku jari, jempol pergelangan. Selanjutnya kita bilas ke air mengalir. Dan yang terakhir jangan lupa pakai tisu. Nah, kita terakhir tutup kerannya juga harus pakai tisu karena tangan kita udah bersih. Mari menjaga kesehatan untuk Indonesia unggul. Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita jumpa kembali dalam program Ngopi, ngobrol inspiratif, semacam diskusi renyah namun serius, ditemani kopi esko, exploring, sharing, dan coaching. Kali ini saya tidak sendiri karena ditemani oleh Pak Nyoman Dayo, seorang kolumnis Wartam yang akan mengotopsi tulisannya berjudul Acarya dan Sisya. Kalau kita buka halaman demi halaman majalah Wartam ini, kita akan menemukan di halaman 40 tulisan Bapak Nyoman Dayo yang menyokong laporan utama Wartam dengan tema plus minus sekolah rumah. Apa peranan sisya, bagaimana peranan acarya, keunggulan dan seperti apa solusinya? Kita bahas tuntas setelah pesan-pesan yang satu ini. Didukung oleh Duparani, dupanya Hindu sejati. Dikerjakan tangan-tangan terampil penyatuan cipta karsa rasa dalam kemasan yang dibungkus nyanyian selokan jali, serat-serat seloka begawat kita. Duparani, dupanya Hindu sejati. Pemirsa Hai TV Channel 3, kita kembali ke kedai ngopi. Apa kabar Pak Dayo? Astunggaram ya, becik-becik ya. Ya, kita masuk ke pembahasan Bapak. Ya. Apa sebenarnya hubungan acarya dengan sisya dalam kaitannya dengan peseraman keluarga Bapak? Acarya itu adalah guru ya, kemudian siswa itu adalah siswa. Hubungannya dalam sistem yang kita kenal dengan pendidikan baik di keluarga, kemudian baik yang formal, kita mengenal ada disebut dengan peseraman. Nah, dalam hal ini hubungan siswa dengan guru memang harus baik secara batiniah, baik juga secara fisikal. Siswa memang harus menunjukkan sikap hormat kepada guru. Kemudian guru juga harus berguru pada siswa.
dalam hal ini harus mengetahui karakter siswanya, dalam hal ini juga harus mengetahui latar belakang sosiologis, psikologis, ekologis dari siswa itu sendiri. Maka dari itu di dalam kitab Mahabharata seperti Guru Drona memilih Arjuna, Bima, semua itu sesuai dengan bakat dan minatnya. Kemudian hubungan guru dan siswa, kita harus memilih guru juga kan, memilih guru dalam hal ini guru yang memang berkompetensi ya. Lalu Pak Dayo, bagaimana memilih acarya atau guru yang baik? Atau mungkin kita bisa memilihnya dari gelar yang tinggi mungkin, atau seperti apa Bapak? Iya Mia, tadi udah disebutkan terkait dengan memilih guru. Memang kita memilih guru memang harus juga benar-benar guru yang bisa mengayomi siswanya, bisa menampung apa yang menjadi latar belakang siswa itu. Kalau di Silat Ramba disebutkan guru yang baik itu adalah Dharma Jenah, pandai tentang Dharma. Kemudian Sastra Jenah, pandai tentang sastra. Kemudian Sila Sampana, guru itu juga harus berperilaku yang baik. Maka dari itu memilih guru dalam hal ini memang betul-betul guru yang perilakunya, kemudian budinya, kemudian juga dengan inteleknya, spiritnya, emosionalnya harus memang betul-betul baik ya. Begitu juga dengan siswa, dalam hal ini menentukan seorang guru juga harus menentukan pilihan itu dengan benar-benar. Memilih peseraman juga harus seperti itu ya. Okay. Ya, tadi Pak Dayo berbicara tentang kompetensi. Lalu bagaimana cara menumbuh kembangkan potensi-potensi yang ada dalam sisya ini agar memiliki daya saing bisa berkompetisi dengan sisya yang lain, Pak? Benar ya, terkait dengan kompetensi apapun bentuknya di peseraman itu memang harus diujikan, baik secara teoritis, baik secara praktis. Artinya seorang sisya yang sudah mendapat pengetahuan di peseraman, baik di keluarganya, baik di peseraman formalnya, itu harus diuji di masyarakat. Kita mengenal ada sistem yang disebut dengan praktek kerja lapangan, kemudian KKN. Dalam hal ini juga peseraman-peseraman harus mengarahkan siswanya yang tepat pada perusahaan-perusahaan, instansi-instansi, kemudian kepada lembaga-lembaga yang sesuai dengan kompetensinya. Lembaga yang dia pilih juga memang harus lembaga yang kompeten, lembaga yang memang betul-betul sesuai dengan karakter siswa itu sendiri. Disesuaikan juga dengan skill dari sisya itu. Lalu seperti apa solusi di antara hubungan acarya dan sisya ini kaitannya dengan peseraman? Bahwa siswa-siswa di peseraman itu memang harus kompetitor. Maka dari itu peseraman memang harus mengadakan lomba-lomba, olimpiade, lomba-lomba tingkat peseraman untuk uji, baik tingkat daerah, baik juga tingkat nasional, bahkan nanti tingkat internasional. Ini sebuah ujian bagi peseraman untuk meningkatkan kualitas diri dan untuk melihat kualitas peseraman itu sendiri. Ya. Demikian pemirsa, terima kasih atas atensinya. Semoga tayangan Ngobrol Inspiratif memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Bapak Nyoman Dayo pamit undur diri. Salam damai, Channel 3. Pak Dayo, mari kita abadikan momen bersama. 3, 2, 1. Terima kasih Anda masih bersama HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan yang didukung oleh Duparani. Sebentar lagi, Manik, Kata-Kata. Keep distancing sebuah keniscayaan. Itulah anjuran untuk kesehatan. Memakai masker, selalu cuci tangan dan tetap jaga jarak. Tapi kendati fisik berjarak, biarkan hati tetap dekat bahkan tanpa jarak untuk Hindu Dharma bercahaya. Saya Diah Parisia dari Rumah Hindu Dharma untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Hanya ada satu orang yang diizinkan terus menyalakan lentera Hindu Dharma agar tetap bercahaya paripurna. Orang itu adalah Anda. Saya Niputu Putri Swastini Koster untuk HiTV Channel 3, Jembatan Pencerahan.
Ngopi, ngobrol inspiratif, mengajak Anda melihat peristiwa dari perspektif berbeda, berbagai tokoh inspiratif. Karena secangkir ngopi, menikmati solusi, bukan sekadar narasi. Pemirsa HiTV Channel 3 dimanapun Anda membuka gawai, Napi Orti, apa kabar? Semoga semua rahayu dalam karunia yang widi. Kita masih berjumpa dalam program Ngobrol Inspiratif, Exploring, Sharing, dan Coaching bersama Prof. Ketut Sude, Guru Besar Sosiologi Pendidikan Universitas Hindu Indonesia. Nah, kali ini kita akan membicarakan pendidikan Hindu dalam bentang konsep pendidikan nasional. Bagaimana pendidikan Hindu seharusnya? Apa kendala selama ini dan bagaimana saran serta solusinya? Mari kita simak setelah yang lewat satu ini. Didukung oleh Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Dikerjakan tangan-tangan terampil penyatuan cipta karsa rasa dalam kemasan yang dibungkus nyanyian slokan jali, serat-serat sloka Begawat Gita. Duparani, Dupanya Hindu Sejati. Pemirsa HiTV Channel 3, kita masuk pada muatan lokal dan ajaran agama Hindu. Banyak menuai kendala, kemudian bagi kalangan milenial, terutama pendidikan vokasi yang masih mengacu pada gaya lama. Nah, bagaimana catatan dari Prof. Sude tentang hal ini? Memang kalau menurut saya sangat menarik kalau kita coba mengkaji persoalan pendidikan muatan lokal. Misalnya di sekolah-sekolah formal itu kan ada pendidikan muatan lokal seperti misalnya dalam konteks pembuatan sarana upakara, gitu ya, pembuatan canang katakanlah seperti itu. Kemudian ada pembuatan platkat, katek sate dan lain sebagainya. Ini selama ini berdasarkan pengamatan saya itu sering terjadi pembohongan pada anak-anak. Kenapa saya katakan pembohongan? Karena anak-anak, terutama yang di kota ya, kalau di desa saya belum pernah mengamati. Di kota, ketika anak-anak disuruh buat canang misalnya, dia beli canang yang sudah jadi, lalu beli barang 2 atau 3, yang satu disimpan, yang lainnya dibongkar untuk pakai latihan. Nah kemudian setelah waktu habis, yang dibongkar itu tidak jadi. Jadi yang ketika disuruh nyetor oleh gurunya, yang jadi inilah yang dikeluarkan, sehingga kadang-kadang di luar pengawasan guru itu bisa lolos dan bisa mendapat nilai bagus karena memang canangnya bagus, tapi yang buat bukan anak gitu. Ini kan menjadi persoalan. Nah ini saya kira perlu dicermati sehingga jangan sampai guru, orang tua itu dibohongi oleh anak gitu kan kasihan nanti ketika dia dinilai formalnya dapat nilai muatan lokal tinggi, tapi prakteknya dia tidak bisa ngapa-ngapain. Itu untuk apa loh? Ini yang perlu dicermati itu oleh para orang tua khususnya dan guru-guru agama. Itu saya kira. Ya, pendidikan Hindu harus dirancang secara khusus oleh pakar pendidikan Hindu yang mengetahui betul seperti apa pendidikan. Bagaimana pandangan Prof. Sude terkait dengan konsep pendidikan Hindu selama ini? Nah, sebenarnya kadang-kadang di tataran realitas ya, sering orang hanya memberi labeling terhadap pendidikan Hindu. Padahal kontennya, substansi dari pendidikan itu masih pendidikan nasional. Cuman diberikan embel-embel pendidikan Hindu. Misalnya dengan nama Universitas Hindu gitu kan. Kadang-kadang dalam praktiknya itu tidak jauh beda dengan sistem pendidikan sistem pendidikan sekolah formal ya pada umumnya, sekolah dengan kurikulum nasional. Tetapi saya melihat di dalam pelaksanaan pendidikan Hindu itu yang betul-betul memang tampak berbasis pada nilai-nilai Hindu itu adalah pada sistem pendidikan gurukula yang ada di Bali. Itu saya melihat memang sudah mengarah kepada basis pendidikan Hindu. Sementara sekolah-sekolah lain yang kendati pun memakai embel-embel sekolah Hindu, itu saya kira proses pendidikannya belum mencerminkan karakteristik sebuah lembaga pendidikan Hindu gitu. Itu yang saya lihat. Terakhir, Prof, sebagai closing statement, ini mungkin sebuah masukan atau saran dari Prof. Sude, bagaimana racikan pendidikan Hindu terkait dengan masalah muatan lokal dan ajaran agama itu sendiri, Prof?
sebenarnya sederhana saja kalau kita ingin meracik sekolah yang berbasis Indo ya. Kita lakukan studi banding ke sekolah gurukula yang ada di Bangli itu. Saya kira di situ ada kurikulum nasionalnya itu untuk memberikan materi-materi ajar yang notabene tidak jauh menyimpang dari kurikulum nasional. Tetapi di sore hari itu juga diberikan kurikulum muatan lokal atau kurikulum pasraman. Jadi pola-pola pendidikan di pasraman itu yang kita terapkan. Misalnya pagi dari jam 8 sampai jam 12 atau jam 1 katakan seperti itu, anak-anak diberikan pelajaran-pelajaran resmi, formal. Sore mulai jam 3, anak-anak diberikan keterampilan-keterampilan yang berbasis pada nilai-nilai Hindu. Misalnya belajar beternak, belajar berkebun, belajar membuat sarana upacara dan lain sebagainya. Di samping itu dilatih juga keterampilan mereka pagi bangun jam 4 misalnya, sembahyang, olahraga, sembahyang, mandi, baru belajar formal. Ini dilakukan secara kontinuitas, maka akan terbentuk karakter anak yang memang mencerminkan nilai-nilai Hindu. Terima kasih atas penjelasannya Prof. Suda. Demikian pemirsa Hai TV Channel 3 sekilas tentang pendidikan Hindu. Semoga memberikan manfaat dan inspirasi untuk kita bersama. Saya Mia Gandewa dan Prof. Kutut Suda pamit undur diri. Salam damai Channel 3. Dari Puro Jagatnata dan Pasar Bali, inilah One Day One Sloka. Saya Diah Parisya untuk Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Sebentar lagi, One Day One Sloka. Satu persatu jangan abadi Krishna dalam Astadasa Yoga pada Arjuna sesaat sebelum Bratayuda ditegap Guru Setu. Makhluk ada karena makanan, makanan ada karena hujan, dan hujan turun karena ayatnya, dan ayatnya ada karena karma. Anambawati Bhutani Pajanyat Anasambhava Yadyabawati Parjanyo Yajna Karma Samudbhava. Semua makhluk ada karena makanan, Arjuna. Makanan ada karena hujan, dan hujan turun karena yatnya. Sementara yatnya ada karena karma. Dari Galeri Bukuku, saya Widi Puspita. Anda masih bersama Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan. Kita ikuti sundari nada, makna di balik nada. Mari kita menuju pura Jagatnatapura yang utama. Padmasana menjunjung
Bayangkan Tindya di Lingga Padma. Pikirkan kita di Balai Weda, pusaka suci kita bersama. Mari sembahyang di Nadarpura, memuja Tuhan yang widiwasa. Duduk bersila di depan taman, nyanyikan kidung para dewa, lagukan nyanyian tayangan. Ambil bunga dupa lalu muspa, bayangkan Tindya di Lingga Padma. Pikirkan kita di Balai Weda, pusaka suci Hindu Dharma, pusaka suci kita bersama. Lantunan irama surgawi yang baru saja Anda nikmati menjadi sajian akhir kebersamaan kita. Semoga penggalan liriknya menginspirasi kita membangun optimisme dalam diri dan bermanfaat sebagai pelita jiwa Hindu Dharma. Mewakili seluruh kru Hai TV Channel 3, saya Mia Gandewa, mohon pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda, para pahlawan Dharma. Karena dengan menonton saja, Andalah pahlawan Dharma yang telah ikut menganyam jembatan pencerahan sampai ke seluruh hati umat Hindu Dharma. Mohon maaf jika ada yang tak berkenan. Sampai jumpa dalam suguhan Hai TV Channel 3 berikutnya. Tetap semangat dan berkarya, menginspirasi banyak orang seperti spirit Hindu sesungguhnya, harmonis, inspiring, natural, diversity, namun tetap unity. Tetap jaga jarak, namun tetap dalam satu keyakinan, bahwa hanya ada satu orang yang diizinkan untuk tetap menyalakan lentera Hindu Dharma agar terus menyala paripurna. Orang itu adalah Anda. See you later, have a nice day, salam damai, Hai TV Channel 3. Hai TV Channel 3, Jembatan Pencerahan.